Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Mardianti, NPM 1834020162. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Yang pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Dari sumber daya yang ada dapat dibedakan menjadi 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan atau binaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan unsur dari lingkungan hidup. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya harus berusaha menjaga agar sumber daya alam tidak habis, terutama yang tidak dapat diperbarui. Salah satu cara untuk menghematnya adalah dengan cara menghemat dalam pemakaian. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena 2 hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengelola sumber daya alam atau karena desakan hidup yang mereka alami. Hubungan antara sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Pembinaan sumber daya manusia sendiri dapat dilakukan melalui pembinaan jalan pendidikan formal maupun non-formal. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sehingga dapat merusak, melestarikan, bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan paling berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Manusia dapat mengubah lingkungannya dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas daya dukung ekosistem. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan pada garis besar terdapat 2 macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Sedangkan manusia yang berinteraksi negatif adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya baik fisik, biotik maupun sosial kultural melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungan sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia adalah kebutuhan pemenuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.